Perbincangan tentang ideologi selalu memunculkan banyak sekali pandangan dari mereka yang menganggapnya penting, sampai mereka yang hanya melihatnya sebagai pelengkap yang tidak terlalu penting atau bahkan tidak penting sama sekali. Bangsa Indonesia sendiri disebut mempunyai Pancasila sebagai ideologi bangsa yang sedari kecil sudah ditanamkan di dalam diri anak-anak Indonesia. Namun ada juga yang menyebut Pancasila bukanlah dan tidak pernah bisa disebut sebagai ideologi. Misalnya sosok seperti Rocky Gerung seringkali menyebut bahwa Pancasila tidak lebih dari kumpulan nilai atau prinsip yang menyimpulkan bagaimana masyarakat sebagai peradaban manusia hidup berdampingan di dalam ruang berbangsa dan bernegara. Rocky membenturkan Pancasila dengan ideologi keras seperti fasisme, nazisme, bahkan juga komunisme. Dari sini Pancasila tidak mempunyai dimensi fundamental yang kuat dan mampu mendorong masyarakat untuk mengamininya secara penuh. Pancasila justru hadir sebatas untuk menegaskan dasar-dasar nilai kemanusiaan yang perlu dianut. Pancasila karenanya adalah bentuk liberalisme, termasuk juga kapitalisme dengan kearifan lokal, dengan kebijaksanaan Nusantara. Persoalan ideologi bangsa ini akhirnya juga ditarik lebih jauh oleh berbagai diskursus publik. Salah satu yang paling lantang adalah mereka yang menyebut bahwa tidak adanya ideologi bangsa yang jelas dan kuat membuat Indonesia, terutama sampai hari ini, menjadi mandek dan tidak ada kemajuan yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Lebih lanjut, mereka mengatakan bahwa selama Indonesia hadir sebagai negara yang berdaulat, pemerintah masih selalu saja menggunakan Pancasila untuk bersembunyi di belakangnya, agar perdebatan serta perumusan ideologi bangsa selalu ditunda dan dianggap sudah selalu jadi dan siap digunakan. Mereka menyimpulkan negara ini, bangsa Indonesia, pada akhirnya hadir hanya sebatas di dalam ruang transaksi antar kekuasaan tanpa arah yang jelas ke depannya. Dan tentu saja yang paling dikorbankan di sini adalah masyarakat yang hanya menuntut hak mereka sebagai warga negara. Apa yang terburuk jika suatu bangsa hadir tanpa ideologi adalah cepat atau lambat negara tersebut akan pecah dan kehilangan semangat kebersatuannya. Jika pemerintah masih tidak ingin mengangkat permasalahan tersebut, lalu jika para profesor dan akademisi masih gagal mendorong pemerintah untuk membahasnya, maka bangsa ini tidak akan bertahan lama. Setidaknya terdapat dua pandangan di sini. Pertama, bagi mereka yang sinis seperti Rocky Gerung dan lainnya, Pancasila tidak lebih dari nilai-nilai kemanusiaan umum yang ada di dalam masyarakat modern liberal. Apa yang membuatnya sedikit berbeda adalah Pancasila dirancang dan dituliskan melalui pendekatan Nusantara tentang perbedaan dan kesetaraan yang lebih menonjol. Karenanya tidak ada yang istimewa darinya. Tanpa belajar Pancasila pun, pemahaman umum tentang kemanusiaan sudah selalu dimengerti masyarakat luas. Kedua, bagi mereka yang pesimistik, Pancasila tidak lebih dari topeng untuk menutup diri bangsa ini, sebab pada dasarnya Indonesia tidak pernah punya ideologi atau pendirian yang jelas tentang dirinya sendiri. Pancasila hanyalah alat agar transaksi kekuasaan bisa dimungkinkan antar oligarki sekaligus yang membatasi masyarakat untuk masuk ke dalam lingkaran sistem pemerintahan. Pilihannya bagi mereka jelas, antara menghidupkan ideologi negara dan melanjutkan kehidupan berbangsa yang jelas serta bermakna, atau hidup berbangsa tanpa ideologi yang jelas, serta menunggu rapuhnya serta hancurnya negara ini yang semakin hari semakin terasa nyata. Kami di sini tidak lagi akan berusaha membahas panjang lebar tentang definisi ideologi, melainkan bagaimana suatu hal yang disebut ideologi itu bekerja. Pengertian ideologi sendiri sangat beragam, namun secara garis besar ideologi dimengerti melalui dua istilah yang tidak bisa dilepaskan darinya, yaitu tentang kepercayaan dan prinsip-prinsip. Artinya apa yang diyakini dan apa yang sudah selalu dilakukan. Ideologi secara mudah dimengerti sebagai suatu gagasan yang dipercayai sekaligus yang mereka lakukan. Hal ini paling jelas terlihat dalam kritik Karl Marx terhadap ide tentang ideologi. Marx meyakini dalam tulisannya Sumbangsih bagi kritik atas ekonomi politik yang berbunyi, kehidupan manusia tidak diatur oleh kesadarannya sendiri. Sebaliknya, kehidupan sosial lah
yang menentukan kesadaran mereka semua. Dari sinilah ungkapan terkenal Marx tentang kesadaran palsu dibangun. Manusia dari awal tidak pernah punya pilihan yang jelas untuk diambil, selain apa yang selalu sudah disediakan dan diarahkan oleh struktur gagasan sosial di sekelilingnya. Maka untuk keluar dari kesadaran palsu tersebut, hal fundamental yang perlu dilakukan adalah untuk melawan dan menjadi kritis atas segala dominasi sosial yang ditawarkan oleh siapapun pemegang kekuasaannya. Pandangan tradisional Marx menggambarkan ideologi sebagai suatu yang ditanamkan entah secara paksa ataupun terstruktur, terkesan menawarkan jalan keluar bahwa seseorang bisa terlepas jika cukup kritis dan tidak mudah terbawa arus. Seperti yang terjadi hari ini, jika ditanya tentang ideologi, orang-orang akan cenderung mengatakan bahwa mereka tidak terikat dengan ideologi apapun yang jelas. Mereka hanya hidup sesuai norma dan aturan humanis yang berlaku. Selama aturan tersebut tidak merugikan dan melukai siapapun, maka tidak ada salahnya mengikutinya. Perspektif masyarakat modern inilah konsekuensi lain dari pandangan Marx yang belum dibahas oleh Marx sendiri, bahwa untuk melawan suatu dominasi ideologi atau keyakinan, maka perlu keyakinan lain atau ideologi lain yang membantu seseorang untuk bertarung melawannya. Seorang pemikir Prancis, Louis Althusser, mengelaborasi konsekuensi lain sekaligus kritik terhadap ide Marx tentang ideologi, bahwa seseorang selalu sudah dalam fase misrekognisi atau gagal menyadari bahwa sebelum kritik ideologi itu bekerja, dia sendiri sudah harus berideologi untuk mampu membandingkannya. Misalnya pada kritik terhadap Pancasila, baik kaum sinis, Rocky, dan golongannya, serta kaum pesimis terhadap Pancasila, gagal melihat bahwa sebelum masuk untuk menolak Pancasila sebagai ideologi, maka kehadirannya harus dipertentangkan dengan ideologi yang sudah selalu mereka yakini. Bagi Rocky, dia meyakini liberalisme atau humanisme dan libertarianisme. Pancasila hanya sebagian kecil dari mereka dan tidak layak disebut ideologi. Bagi kaum pesimis, Pancasila tidak cukup kuat dan fundamental bekerja di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilainya dibangun mengutip dari ideologi-ideologi yang lain, dan lalu dicampur dengan kearifan lokal. Bagi mereka, Pancasila adalah adat dan budaya, bukan ideologi. Namun, kedua posisi ini melupakan dimensi kritikal analisis, bahwa apa yang mereka yakini sebagai positif-negatif definisi dari ideologi sudah selalu membuat Pancasila menjadi salah satu keyakinan yang memungkinkan mereka untuk mengkritisinya. Artinya, secara minimal, Pancasila merupakan representasi langsung liberalisme atau humanisme, sekaligus bahwa sebagai nilai-nilai budaya Nusantara yang diyakini menjadi landasan ide yang menopang negara dan bangsa ini. Zizek menambahkan psikoanalisis ke dalam formula Marx dan Althusser. Kegagalan seseorang menyadari bahwa setiap posisi yang dia pilih selalu bermakna ideologi, bukan karena mereka telah ditipu atau diperdaya oleh dominasi ideologi yang bekerja, melainkan karena mereka menikmati keyakinan mereka sebagai sesuatu yang terlepas dari konsekuensi ideologis. Artinya, kaum sinis ataupun pesimis terlalu menikmati dalam masturbasi pikiran kritis mereka, sehingga melupakan bahwa status keyakinan termasuk pikiran mereka ditopang oleh ideologi lain yang sudah selalu diyakini oleh orang lain di luar sana, yang jauh lebih masif dan lebih praktikal, diamini serta dilakukan setiap harinya. Mereka berpikir mereka bisa lepas hanya dengan mereduksi Pancasila sebagai yang lebih kecil atau menegasikannya belaka. Namun secara fundamental jelas, tanpa masyarakat Indonesia yang meyakini Pancasila yang cukup egaliter, dan apabila justru memilih ruang totalitarian ala Soeharto, maka poin kritis mereka dari awal tidak bisa dibangun. Karenanya, meskipun pikiran mereka mencoba menolak Pancasila, segala tindakan dan gestur mereka sudah selalu mengamininya. Di sini, kesadaran berbalik, yaitu bukan lagi di dalam kepala, melainkan di luar. Sudah sekaligus menyatu dengan struktur serta dipraktekkan secara langsung. Zizek menyebut posisi kenikmatan di dalam ideologi melalui frasa, mereka yang memahami segalanya, namun tidak dengan tindakannya. Zizek melihat apa yang membuat ideologi bekerja bukanlah pada dimensi perintah dan ajakan untuk bertindak, melainkan pada ruang kenikmatan saat seseorang sudah selalu mempraktekannya. Karenanya tidak masalah bagaimana ideologi itu dimengerti,
ataupun didefinisikan. Apa yang lebih penting adalah bagaimana ideologi sudah selalu bekerja. Ideologi kalau begitu bukan lagi di dalam kepala setiap orang, melainkan sudah selalu beroperasi di dalam keseharian tingkah laku mereka. Bukankah Pancasila hadir sudah selalu bekerja seolah-olah yang menopang ruang politik, sosial ekonomi kita sehari-hari? Apa yang perlu diperhatikan bukanlah pada kesesuaian apakah Pancasila dijalankan dengan benar dan tepat berdasarkan dalil-dalil yang tertulis, melainkan pada jarak dan ruang yang harusnya perlu diisi oleh keyakinan tertentu sudah bisa ditutup oleh kehadiran Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai topeng terhadap pertanyaan tentang ideologi ini bukanlah tanda bahwa Pancasila gagal dan tidak bisa disebut ideologi, melainkan justru sebaliknya. Pancasila sebagai topeng yang dikenakan semua orang berarti fungsi ideologisnya telah bekerja dengan sempurna. Hanya setelah suatu ideologi diamini dan dikerjakan secara penuhlah, seseorang mampu membuat jarak dan memberikan posisi kritis terhadapnya. Mengutip Zizek, suatu ideologi benar-benar berhasil ketika meskipun fakta yang mulanya terlihat bertentangan mulai berfungsi sebagai argumen yang mendukungnya. Alih-alih sebatas tiruan liberalisme ataupun hanya nilai-nilai kultural semata, justru pada skala nasional, Pancasila telah berhasil menjadi ideologi yang sebenarnya. Saat dipertentangkan bagaimana posisinya terhadap religius fundamentalis ataupun radikal liberalisme, Pancasila mampu menutupinya seolah-olah gejala ideologis tersebut hanyalah riak yang ada di permukaan air, sedangkan apa yang ada di dalamnya adalah perwujudan masyarakat tentram dan toleran. Semua orang tentu punya porsi kritis terhadap ruang ideologi Pancasila, namun di saat mencoba menegasinya, seseorang perlu memasukkan gema Pancasila, atau justru Pancasila lah yang sudah selalu memaksa posisi antagonisnya untuk bermain argumen sebagai landasan ideologis yang selalu diyakini bersama. Oleh karena itu, seperti ucapan Zizek, yang menyebut bahwa ideologi adalah ketidaksadaran itu sendiri, bukan berarti semua orang berada di dalam tipuan atau kepalsuan dari realitas yang asli. Melainkan sebaliknya, tanpa alat identifikasi diri yang sedari kecil ditanamkan yaitu Pancasila, maka tidak ada pula upaya identifikasi atau upaya untuk mengenali diri sendiri sebagai warga negara Indonesia. Poinnya bukanlah Pancasila hanyalah nilai dogmatis yang dimasukkan paksa sejak sekolah dasar, melainkan Pancasila lah yang sudah secara langsung atau tidak diamini dalam skala sosial yang lebih luas, yang memungkinkan Anda untuk membentuk diri Anda nantinya sampai hari ini. Suka atau tidak, setuju atau tidak, Pancasila adalah jalan masuk sekaligus jalan keluar kita saat dihadapkan pada persoalan kritik ideologi. Persoalannya pada akhirnya bukan lagi tentang apakah Pancasila itu ideologi atau bukan, melainkan sejauh dan sekuat apa konsekuensi yang dibawa sekaligus dibangun melalui warisan nilai-nilai Pancasila yang dihadapkan dengan persoalan-persoalan hari ini.